Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal L6.6 terkait ayat jurnal eliminasi untuk transfer aset disusutkan penjualan akhir tahun. PT Pamela memiliki 70% kepemilikan PT Novita. Pada tanggal 31 Desember 20X6, PT Novita membayar PT Pamela sebesar 40 juta untuk truk yang sebelumnya dibeli PT Pamela seharga 45 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 20X2, truk tersebut mempunyai umur 15 tahun dari tanggal 1 Januari 20X2 dan tanpa nilai sisa. Kedua perusahaan menyusutkan peralatan menggunakan metode garis lurus. Diminta: A. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 20X6 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, kita langsung ke pembahasan soalnya. Di sini semuanya bisa lihat ya, ini adalah ayat jurnal eliminasi untuk transfer aset disusutkan penjualan akhir tahun atau downstream. Di sini nilai buku dari truk sesaat sebelum penjualan oleh PT Pamela dihitung sebagai berikut. Nah, di sini adalah biaya perolehannya sebesar 45 juta, bisa teman-teman lihat di soal ya. Kemudian akumulasi penyusutan per 1 Januari. Nah, ini adalah perhitungannya. Penyusutan tahunan 45 juta dibagi 15 tahun. Itu juga ada di soal. Jumlahnya adalah 3 juta. Kemudian dikalikan jumlah tahunnya 5 tahun dari tahun berapa? Dari tahun 20X2. Karena dimulai dari 1 Januari, kita hitung dari 20X2 ya. 20X2, 20X3, 20X4, 20X5 dan 20X6. Jadi jumlahnya 5 tahun. Dari penyusutan tahunan itu tadi yang berjumlah 3 juta dikalikan 5 tahun, jumlahnya adalah 15 juta. Jadi biaya perolehannya tadi itu dikurangi dengan biaya penyusutan tahunannya sebesar per 5 tahunnya 15 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Itu adalah nilai buku per 1 Januari 20X2, yaitu bukan 20X1. Oke, kita lanjut. Keuntungan yang diakui oleh PT Pamela dari penjualan truk antar perusahaan adalah sebesar. Nah, harga jual truk itu bisa teman-teman lihat di soal. Di sini harga jual truk sebelumnya kan 40 juta nih ya, 40 juta. Kemudian nilai buku truknya adalah 30 juta. Ini teman-teman bisa lihat dari perhitungan di atas ini ya, 30 juta. Kemudian dari harga jual truk tersebut itu dikurangi nilai buku, hasilnya adalah 10 juta yang merupakan keuntungan dari penjualan truknya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada penjurnalan untuk PT Novita mencatat pembelian truk sebesar biaya perolehan sebagai berikut. Nah, tadi kan si PT Novita itu melakukan pembayaran nih sebesar 40 juta ya. Jadi sini adalah biaya perolehan truknya dicatat sebesar 40 juta truk terhadap kas. Kemudian PT Pamela mencatat penyusunan truk untuk 1 Januari 20X2 itu adalah beban penyusutannya 3 juta tadi ya, berdasarkan perhitungan dikalikan 5 tahun tadi. Kemudian akumulasi penyusutannya juga 3 juta. Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ini ya, 45 juta dibagi 15 tahun itu adalah 3 juta. Kemudian
Selanjutnya di sini kita kasih keterangan mencatat beban penyusutan tahun 20X2 atas truk yang dijual. Kemudian 1 Januari 20X2 di sini kas sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta, kemudian truknya adalah 45 juta, dan untuk keuntungan dari penjualan truk adalah 10 juta. Tadi 40 jutanya sudah ada keterangannya ya, bahwa itu adalah harga perolehan PT Novita ya. Kemudian untuk 15 jutanya itu adalah hasil perhitungan di atas untuk akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Kemudian untuk truknya ini adalah biaya perolehan 45 juta yang dilakukan oleh PT Pamela. Sedangkan untuk keuntungan dari penjualan truk 10 juta ini adalah hasil pengurangan di atas tadi ya, sudah dijelaskan harga jual truk dikurangi nilai buku sama dengan keuntungan 10 juta. Kemudian kita hitung penyesuaian kertas kerja konsolidasi menjadi saldo sesaat sebelum terjadinya transfer. Jadi ini adalah perhitungannya untuk menghitung kertas konsolidasinya ya. Truknya tadi harga perolehannya 40 juta, eliminasinya adalah 5 juta, karena kan awalnya si truk itu sebenarnya kepunyaannya Novita dibeli oleh Pamela. Kemudian si Novita itu membeli lagi truk yang dia jual ke Pamela. Pamela itu adalah pemilik 70% dari saham PT Novita. Jadi ini ya, 2 kali transaksi, sehingga selisih dari 40 juta dan 45 juta adalah 5 juta. Nah, karena dia adalah anak perusahaan dan karena PT Novita adalah anak perusahaan dari PT Pamela, sehingga keuntungan tersebut harus dieliminasi ya. Eliminasinya adalah sebesar 5 juta, sehingga jumlah konsolidasinya tetap 45 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, untuk neraca saldonya 0, kemudian eliminasinya adalah 15 juta. Tadi sudah dihitung di atas ya, 15 juta itu dari mana. Kemudian jumlah konsolidasinya tetap 15 juta. Sedangkan untuk keuntungan penjualan truk sebesar 10 juta juga sudah dijelaskan di atas. 10 jutanya dari mana? Ini ya, 10 jutanya dari 40 dikurangi 30. Oke. Kita lanjutkan ke ayat jurnal mana yang kira-kira diperlukan ya untuk menghilangkan entry di tanggal 31 Desember 20X6 ya, bukan 20X1. Mungkin nanti saya sesuaikan ya tahunnya. Di sini truknya sebesar 5 juta tadi ya. Truk ini diambil dari jurnal eliminasi ini ya, 5 jutanya. Kemudian untuk keuntungannya itu juga bisa diambilkan dari sini, dan akumulasinya jumlahnya adalah 15 juta. Kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah karena dihilangkan ya beban penyusutannya, karena si PT Novita adalah anak perusahaan PT Pamela, sehingga harus dilakukan eliminasi, sehingga jurnalnya dibalik akumulasi terhadap beban penyusutan sebesar 1 juta. Nah, ini 1 jutanya dari mana? Coba ini saya klik ya. 40 juta dibagi 10 sama dengan 4 juta. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi, beban penyusutan tahun 20X7 seharusnya 30 juta. Hasilnya dari mana? 45 juta dikurangi 15 juta. Jika dialokasikan per tahun menjadi 3 juta. Kemudian
30 juta dibagi 10. Dari mana 3 juta? 30 juta dibagi 10. Oleh karena itu, beban penyusutan konsolidasi dan akumulasi penyusutan harus dikurangi 1 juta dari jumlah yang dicatat. Jadi ceritanya ini, si 1 jutanya itu adalah berasal dari 40 juta dibagi 10 tahun itu dari mana? Tadi kan teman-teman sudah baca di sini bahwa dia memiliki umur 15 tahun ya. 15 tahun karena ini kita hitung dari tahun 20x6 yang sudah berjalan selama 5 tahun. Padahal umurnya masih 15 tahun, berarti sisanya adalah 10 tahun. Dari mana? 20x2 ke 20x6 itu kan 5 tahun, sedangkan umurnya adalah 15 tahun. Jadi sudah jalan 5 tahun sehingga harus menjadi 10 tahun. Nah, tadi kan harga perolehan dari PT Pamela kan sebesar 40 juta. Nah, itu dibagi dengan 10, hasilnya adalah 4 juta. Nah, kemudian berarti kan ada selisih 1 juta. Nah, kita perjelas kenapa harus ada selisih 1 juta ini. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi beban penyusutan tahun 20x7 seharusnya 30 juta. Nah, dari mana 30 juta? 45 juta dikurangi 15 juta. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari mana 15 juta itu di scroll yang paling atas. Jika dialokasikan per tahun menjadi 3 juta. Jadi si 30 juta itu dibagi 10 tahun hasilnya adalah 3 juta. Oleh karena itu, beban penyusutan, konsolidasi dan akumulasi penyusutan harus dikurangi 1 juta. Dari mana 1 juta? 4 juta dikurangi 3 juta ya. Jadi ini adalah penyesuaian karena biaya perolehan awal si PT Pamela adalah 45 juta. Kemudian dibeli lagi sama anak perusahaannya sebesar 40 juta. Sehingga perlu ada penyesuaian untuk beban penyusutan gitu ya. Kemudian untuk truk, saldo laba ditahan 1 Januari. Nah, ini adalah 5 juta ya truknya, kemudian saldo labanya 10 juta, beban penyusutannya 1 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 14 juta gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari mana angka 14 juta itu penyesuaian penyusutan terakumulasi. Nah, ini adalah wajibnya. Tadi kan teman-teman bisa masih ingat ya bahwa 45 juta ini adalah hasil pembelian dari PT Pamela sebelumnya. Dibagi 15 tahun dikali 6 tahun. Kenapa dikalikan 6 tahun? Itu adalah 1 Januari 20x2 sampai 20x7 ya, sehingga hasilnya adalah 18 juta. Kemudian untuk 40 jutanya dibagi 10 tahun karena sudah berjalan selama 5 tahun sehingga yang awalnya 15 jadi 10 tahun. 40 juta dibagi 10 dikali 1 tahun karena ini jarak antara 20 tahun 20x6 ke tahun 20x7 sehingga hanya dikalikan 1 tahun, hasilnya 4 juta. 18 juta dikurangi 4 juta adalah 14 juta ya gitu. Terus kemudian ini adalah yang poin B. Di poin B ini sama juga, dia perintahnya buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 1 Desember 20x7 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat truknya 5 juta, kemudian saldo laba ditahan 1 Januari adalah 9 juta. Dari mana 9 juta? Karena laba telah terrealisasi di tahun 20x6 sebesar 1 juta, sehingga laba awalnya di tahun 20x7 10 juta dikurangi 1 juta sama dengan 9 juta. Jadi teman-teman tadi kan dilihat di sini bahwa ini labanya, keuntungannya 10 juta karena sudah terrealisasi di sini 1 juta,
sehingga di sini hanya mencantumkan 9 juta saja di tahun 20X7. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya tetap 14 juta, dan untuk kita kasih keterangan juga ya untuk jurnal ini. Kemudian jurnal yang kedua, akumulasi penyusutan terhadap beban penyusutan, yakni 1 juta untuk akumulasi penyusutan, dan beban penyusutannya adalah 1 juta. Keterangannya mengeliminasi selisih lebih penyesuaian. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga tidak bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.